Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aksi Soleh, apakah kalian semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Masih ingat temanya tentang apa hari ini sesuai dengan listennya? Surat Al-Kafirun. Oke, baik. Kalau sudah siap semuanya, Miss ini mau tanya dulu nih sebelum lanjut. Hari ini semuanya hadir lengkap atau bagaimana, Nak? Lengkap atau ada yang nggak masuk, nggak ikut join hari ini? Kelas 6C? Lengkap, Miss, tapi masih ada yang ada kendala jaringan tadi konfirmasi. Oke, baik ya. Kalau gitu kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat ya bagi kita semua ya. Miss Yuli akan mengawali dengan tayangin hari ini tuh kita mau ngapain gitu ya. Hari ini kalian gitu peserta didik itu harus mencermati surat Al-Kafirun yang ada di Al-Quran atau Juz Amma dan terjemah kalian masing-masing. Maka semalam itu Miss Yuli share info apakah udah nyampe ke kalian. Diminta kalian saat belajar hari ini di sampingnya ada Quran atau Juz Amma terjemahan. Semuanya udah disiapkan? Ada? Punya ya semuanya ya, walaupun mendadak infonya ya, alhamdulillah. Ya, karena hari ini Miss Yuri itu nggak banyak menjelaskan, tapi Miss Yuri langsung tanya-tanya tentang Al-Kafirun yang ada di Quran atau diterjemah kalian masing-masing. Karena Al-Kafirun ini juga memang bukan surat yang baru kamu dengar ya, bahkan kamu waktu kelas 1 juga sudah menghafalnya, benar nggak? Masih hafal semua atau sudah banyak lupa? Gifar senyum-senyum. Masih hafal ya, Gifar ya, sama Miss Yuli waktu itu kayaknya belajar menghafalnya. Kemudian ini untuk pengantar materi hari ini, Miss Yuli menyusun kalimat untuk diamati oleh kalian. Tapi Miss Yuli mau minta tolong dong, siapa yang bersedia membacakan narasi yang ada di tayangan ini? Kelihatan ya semuanya dari rumahnya ya? Coba sebut namanya, siapa yang bersedia ngebacain? Ada nggak yang bersedia bacakan? Nafiza, silakan Nafiza. Yang lain menyimak, mendengarkan ya, sambil mencerna. Apa ini? Miss Yuli ngomong apa? Silakan dimulai Nafiza. Sikap menghargai orang lain adalah merupakan sikap terpuji. Keterbukaan dan kesadaran untuk menerima orang lain harus dilatih, termasuk sikap menghargai dalam perbedaan keyakinan. Konsep toleransi beragama yang dijelaskan dalam Al-Quran sedikitnya mencakup 3 hal, yaitu prinsip kebebasan beragama, penghormatan kepada agama lain, dan prinsip persaudaraan. Salah satu ayat Al-Quran yang mengatur tentang toleransi adalah Quran Surat Al-Kafirun. Terkait dengan narasi di atas, ada kisah persahabatan antara Aisyah dan Agnes. Mereka tinggal dalam satu lingkungan. Mereka belajar di sekolah yang sama. Aisyah beragama Islam, sedang Agnes beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Di pagi hari Minggu, mereka selalu bermain lompat tali dengan teman-temannya yang lain. Namun pada suatu pagi, Agnes menghampiri Aisyah dan minta maaf karena tidak bermain bersamanya. Ayah Agnes mengajaknya pergi ke gereja. Aisyah tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Agnes untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Terima kasih Nafiza, kamu Miss Yuli kasih 1 star sudah bersedia membacakan narasi ini. Teman-teman yang lain walaupun hanya mendengar dan melihat tulisannya, bisa memahami kalimat-kalimat yang Miss Yuli tayangkan ini tentang apa? Ya, tentang apa coba? Nah ini dia tujuan pembelajaran hari ini, ada kaitannya nih dengan narasi yang tadi ya nak ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, tentunya Miss Yuli ingin kalian
terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Ini kan kita belajar surat nih, surat Al-Kafirun. Nah, dari pembelajaran ini, yang kemarin belum biasa tartil dalam baca Quran, mudah-mudahan sudah semakin tartil. Salah satu indikator kamu tartil kalau baca Quran, selalu mengawali dengan membaca ta'awud ya nak ya, kalau baru buka pertama kali nih, di saat ini baru mau baca ta'awud terlebih dahulu. Kalau ayatnya itu dari awal surat seperti Al-Kafirun kan pasti dari awal ayat 1 gitu. Kamu awali dengan basmalah. Itu dibiasain ya. Jangan misalnya Miss Yuli bilang, friend baca surat Al-Kafirun. Tahu-tahu kamu langsung bacanya ayat 1 gitu. Tanpa ta'awud, tanpa basmalah. Jangan ya. Biasakan harus awali ta'awud, lalu lanjut basmalah kalau di awal surat. Tapi kalau misalnya surat yang kamu baca itu bukan ayat ke-1, boleh aja sih langsung ta'awud, langsung ayat itu gitu. Nah, kemudian yang kedua tujuannya supaya kalian berperilaku toleran sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Kafirun dan kemudian memahami kandungan pokok dalam surat Al-Kafirun ya, tujuan pembelajarannya ya. Karena nanti kalau kamu sudah belajar ini, kamu akan tahu bahwa oh ternyata kandungan pokoknya Al-Kafirun seperti itu. Nah, terus akhirnya kamu bisa menerapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari, gitu ya, dari belajar surat Al-Kafirun ini. Oke, anak soleh? Siap. Siap. Sudah siap kalau misalnya nanti ada namanya disebut sama Miss Yuli untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Miss Yuli seputar surat Al-Kafirun? Sudah? Iya. Nanti Miss Yuli nggak mau nunggu lama-lama ya, pakai hitungan 1, 2, 3 gitu. Kalau misalnya udah hitungan lebih dari 3, ternyata nggak ada jawaban, maka Miss Yuli kasih kesempatan ke yang lain gitu ya. Oke. Miss Yuli pakai urutan absen aja ya nanti panggilnya. Siap-siap nih, berarti yang absen nomor 1 siapa. Tema kita hari ini memang mengenal surat Al-Kafirun. Nah, Alif hadir nggak hari ini Alif? Ada Alif? Mana, kok nggak ada suaranya? Alif ada nggak Miss Ilmi Alif? Ada Miss, ada. Ada. Alif, Oke. ayo. Coba Miss Yulinya yuk. di unmute biar kedengeran suaranya. Miss Yuli mau tanya. Menurut Alif, surat Al-Kafirun ini nomor urut suratnya yang keberapa kalau di dalam Al-Quran, susunannya? Kan kalau yang surat ke-1 Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah. Nah, Al-Kafirun ini yang keberapa ya kalau di Quran posisinya ya? 1, 2, 3. Diganti Axel mungkin ya, kalau kelamaan nih Alif jawabnya. Axel? Siap Axel? Alif. Oke, Axel, 1, 2, 3. Karin, surat Al-Kafirun surat yang keberapa nak di dalam Al-Quran? 109. Surat yang ke-109. Apakah jawaban Karin betul? Ternyata jawabannya benar. Dan Karin get 1 star. Tuh kan mudah banget ya, dengan menjawab begitu langsung dapat 1 star. Berikutnya untuk Dava. Dava, dalam Al-Quran itu kan ada jenis surat yang jenisnya Makiyah, ada yang jenisnya Madaniyah. Nah, untuk Al-Kafirun ini Dava, kira-kira berjenis yang mana nih surat Al-Kafirun ini? Jenisnya itu didasarkan pada dia diturunkan di kota apa, ya? Apa Dava jawabannya? Surat Al-Kafirun berjenis surat atau kategori surat apa? Jangan langsung respon, tapi belum ada jawaban. 2. Makiyah. Surat Makiyah. Jangan ragu-ragu nak. Bener loh jawaban kamu Dava. Surat Al-Kafirun itu memang surat Makiyah karena ketika itu diturunkan di kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad masih belum hijrah ke Madinah ya, turunnya surat ini. Oke, berikutnya. Tadi Karin, Dava dapat 1 star. Ya, pokoknya yang bisa menjawab pertanyaan Miss Yuli get 1 star gitu ya. Sekarang untuk Danis, sebutkan arti dari surat Al-Kafirun. Pak Danis?
Jari Miss Yuli menghitung dan ternyata hitungan untuk Danis habis. Maka boleh digantikan oleh Dean. Sebutkan arti dari surat Al-Kafirun. Artinya orang-orang kafir. Orang kafir, kita cek ya jawaban Dean betul atau salah. Iya, dan sesuai. Karena itu Dean get 1 star. Oke, lanjut. Siap-siap Fadlan. Miss Yuli akan bertanya kepada Fadlan tentang Miss Yuli memang pakai teknik ini karena Miss Yuli tahu kamu udah hafal Al-Kafirun tentang ayatnya nih. Ayat ke-1 bunyinya apa dan seterusnya. Nah, untuk Fadlan, Miss Yuli minta untuk bukan yang ayat ya, tapi sebutkan ada berapa jumlah ayat yang terdapat di surat Al-Kafirun. 6. Ada 6. Kamu hafal, Fadlan? Insya Allah hafal ya. Coba kita cek jawaban Fadlan betul apa salah. Iya, ternyata memang ada 6 ayat di surat Al-Kafirun ini. Kalau di awal surat, kita akan harus baca basmalah ya. Kalau baru mulai membaca Quran, ta'awud dulu baru basmalah. Nah sekarang, ayat yang ke-1 bunyinya apa, Fayat? Ayat yang ke-1 di surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Jawaban Fayat betul apa salah teman-teman? Betul sekali. Dan bacaannya juga bagus, fasih ya. Ya-nya panjangnya 5. Qul ya ayyuhal kafirun. 1 star to you, Fayat. Ayat yang kedua, Miss Yuli minta Aiden membacakan surat yang kedua dari Al-Kafirun. Silahkan. Ta'budu ma ta'budun. Oke, kita cek jawaban Aiden sudah betul apa salah. Ternyata jawabannya benar karena bunyinya adalah la a'budu ma ta'budun. Sekarang disambung oleh Abel. Untuk ayat yang ketiga seperti apa, Nak, bunyinya? Abel? Ya, Miss. Ya. Ayat ketiga, ayo. Wala antum abiduna ma a'bud. Mbak, kita cek jawabannya Abel sudah tepat apa belum, dan jawabannya betul, sudah tepat. Abel get 1 star. Wala antum abiduna ma a'bud. Berikutnya adalah ayat yang ke berapa? 4. Yang keempat ini Miss Yuli akan tanya sama Naya. Naya, bagaimana bunyi ayat yang keempat dari Al-Kafirun? Yo, Naya. Belum ada jawaban dari Naya, langsung Keila, silakan sebutkan ayat yang keempat. Keila. Keila ada ya? Yo, Keila, ayat yang keempat bunyinya gimana, Nak? Wala ana abidum ma abattum. Oke, coba kita cek jawabannya. Iya, jawabannya betul banget, Keila. Ingat, yang walanya itu la-nya panjangnya 5, benar kata Keila tadi. Tapi ma-nya jangan kepanjangan kayak tadi ya, Keila ya. Ma-nya panjangnya 2 aja. Wala ana abidum ma. Segitu aja maknya ya. Abatum gitu ya. Oke, Keila get 1 star. Ayat yang kelima, silakan Lien untuk menyebutkannya. Lien. Jari Miss Yuli mulai bergerak sebagai alarm. Teng tong, Lian tidak ada respon, belum ada jawaban, boleh digantikan oleh Atar. Silakan Atar, sebutkan ayat kelima surat Al-Kafirun. Ayo Atar. Nih, kalian udah hafal kan? Langsung aja dibaca, Nak. Nah,
time's up Atar. Ki, silakan Ki. Ki. Antum abidu nama a'bud. Ya, betul banget tuh, sama persis ya. Lihat teman-teman, Elki Get One Star. Ayat yang kelima itu sama dengan ayat yang keberapa? Bunyinya? 3. Iya. Nah, makanya kalau untuk menghafal surat Al-Kafirun ini harus cermat ya, nggak boleh sambil melamun. Sambil melamun gagal fokus, nanti muter terus. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abud, karena ngelamun balik lagi wala ana lagi wala antum lagi wala ana lagi. Kayak gitu. Karena Miss Yuli itu nggak sekali 2 kali ngelihat kejadian yang seperti ini. Bahkan seorang imam lagi ngimamin sholat, pernah tuh Miss Yuli jadi makmumnya. Wala ana, wala antum, wala ana lagi, wala antum lagi. Akhirnya makmumnya bilang, ngakum gitu. Makmum yang laki-laki, baru tuh imam yang ngeh. Oh, berarti saya udah muter-muter bolak-balik nih. Nah, untuk ayat yang ke-6 ternyata Miss Yuli kasih clue ya, tadi barusan tidak sengaja. Silakan disebutkan oleh Kenzi. Kenzi, ayat yang ke-6-nya gimana nak? Ayat yang terakhir. Tadi ada clue-nya ya dari Miss Yuli, yang makmum bilang apa tadi tuh? Ngingetin imamnya. 1, 2. Oke, Teng Tong, habis waktunya Kenzi. Giliran Gifar, boleh menjawabnya. Lakum dinukum waliyadin. Ya, betul banget. Lakum dinukum waliyadin. Wansar tujuh. Gitu ya anak-anak ya. Jadi kalau sudah sering-sering kamu baca, sering diulang-ulang, insya Allah akan hafal. Dan asal bacanya itu nggak sambil ngelamun, nggak gagal fokus, insya Allah nanti benar. Nanti tentang bagaimana cara membacanya dengan tartil panjang pendeknya Miss Yuli sudah share di LMS ya, video tutorialnya ya. Dan juga akan Miss Yuli share juga bagaimana cara menyalin ayat-ayat ini kalau seandainya kalian diminta untuk menulis lafaz-lafaz ayat ini. Oke, dan berikutnya bagi teman-teman yang belum kebagian waktu untuk tanya jawab, masih ada kesempatan, yaitu berikutnya tentang terjemah ayat. Nah, terjemah ayat, waduh, bisa nggak ya kira-kira, coba ini 6C. Untuk Nafiza, silahkan terjemahkan ayat yang ke-1. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayo, artinya apa kira-kira nih? Hai orang-orang kafir. Iya, coba kita lihat. Ada katakanlah ya, katakanlah Muhammad. Qul, katakanlah. Qul itu Allah yang sedang berbicara ketika itu. Bicaranya sama siapa? Sama Nabi Muhammad. Katakanlah Muhammad gitu. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ngapain nih Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk berkata seperti ini ya? Karena ayat ini turun teman-teman ketika Nabi Muhammad itu dikunjungi orang-orang kafir, kira-kira jumlahnya 5 orang, mereka datang ke rumah Nabi, mereka menawarkan suatu kerjasama ibadah bareng-bareng antara umat Islam dengan orang kafir. Mereka bilang gini kepada Nabi Muhammad, Muhammad, sekarang agama kamu makin berkembang ya, banyak banget pengikutnya. Gimana kalau kita mengadakan kerjasama? Intinya gitulah ngomongnya kalau dibahasakan bahasa sederhananya ya. Kerjasama bagaimana maksudnya? Bulan ini biarin orang-orang kafir saya ajak ibadahnya seperti ajarannya kamu. Tapi bulan depan gantian ya, orang-orang Islam itu ajak beribadah seperti yang kami lakukan, menyembah berhala. Kayak gitu ngajakin kerjasamanya. Nah, ketika ada pertanyaan seperti itu, Allah langsung kasih ilmu kepada Nabi Muhammad gimana cara ngejawabnya. Pertama kata Allah, katakanlah, wahai orang-orang kafir. Bisa dikatakan bahwa Nabi Muhammad dijawabnya harus dengan tegas gitu. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi jawaban Nafiza betul apa salah ya teman-teman? Betul.
One star to you. Untuk ayat yang kedua, silakan diterjemahkan oleh Arya. Ayat yang kedua tadi udah tahu ya Arya? Nih, ayat yang kedua. Tuh, Miss Yuli tayangkan. Terjemahnya gimana nih? La a'budu ma ta'budun. Gimana nak terjemahnya? Arya? Tidak ada jawaban. Boleh digantikan Rasyad. Rasyad, udah nggak ngantuk? Tadi Miss Yuli lihat sedang nguap-nguap. Iya, Miss, itu kalau saya baca Quran selalu kayak gitu, misalnya banget, Miss. Ya, Kak, terbuai berarti ya. Tadi pas Nafiza baca narasi juga kamu langsung terbuai kayaknya. Wah, enak sekali nih terdengar suaranya nih. Ayat yang kedua ini terjemahnya gimana, Rasyad? Tidak. Budu. Tidak aku akan menyembah Tidak aku akan menyembah apa yang kalian sembah. Tidak aku atau aku tidak? Gitu Miss Al-Quran saya tidak Kayak aku. gitu. Oke. Kata Rasyad, tidak aku menyembah. Terus ternyata jawabannya nih Rasyad, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Hampir betul ya sayang ya. Jadi kalau melihat terjemah per kata gitu, kadang-kadang kita agak nggak pas gitu nyusunnya. Ya, lihatlah terjemahan yang sudah langsung bulat aja, yang nggak di deket-deket ayat. Ya Rasyad ya, nyaris betul. Tapi karena Rasyadnya sudah berusaha, oke lah Miss Yuli kasih apresiasi 1 star, sudah mau merespon, sudah mau mencoba. Jadinya tahu kan kalau tadi belum tepat, tepatnya seperti ini Rasyad. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Inilah jawaban-jawaban atas ajakan kerja sama orang kafir itu. Dan masih ada lagi nak jawaban berikutnya, lanjutannya ya, nggak cuma sampai di sini titik, yaitu di ayat yang ketiga. Silahkan sebutkan terjemah ayat yang ketiga Samara. Nih ayat yang ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Artinya apa? Dan Samara, ayo silahkan. Kaila, Miss. Oke, Samaranya belum respon. Kaila Ya, Miss. silakan. Kaila. Ayat ketiga kan, Miss? Ayat ketiga Kaila, silakan. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala antum, dan kamu, antum tuh kamu. La itu Dan- bukan. Ya benar, coba kita lihat. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Masih ada lagi jawaban dari Nabi Muhammad pada orang-orang kafir itu di ayat yang keempat. Kaila 1 star ya. Sekarang Zahir, sebutin terjemah ayat yang keempatnya nak. Lanjutannya jawaban Nabi nih atas ajakan orang kafir tadi. Ayat yang keempat, Ya, Miss. silakan Zahir terjemahkan. Wala ana abidum ma abattum. Apa Zahir? Tutup dulu, Miss. Tutup. Wah, terlalu lama menunggumu sayang. Timesnya habis. Untuk Zia aja, gantiin Zia. Silakan Zia. Zia? Ada kan Zia? Nah, Zia juga belum jawab. Boleh siapa yang mau lebih cepat menjawab dengan benar? Sebutin nama. Pertanyaan rebutan nih jadinya nih. Terjemah ayat yang keempat. Elki, Ya, Elki, silakan Ki. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Wala ana kan ya tadi ya. Oke, Elki 1 star to you. Untuk ayat yang ke berapa berikutnya? Ke 5. Ayat yang kelima tadi itu sama dengan ayat yang ketiga ya. Ayat yang kelima nih, siapa yang berani ngejawab? Zahir.
Zahir, silakan. Wala antum abiduna ma a'bud. Apa artinya Zahir? Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ya, kita lihat jawabannya Zahir. Apakah sudah betul? Iya, jawabannya sama ya dengan yang diucapkan Zahir ya. Tulisan Miss Yuli, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. One star to you, Zahir. Walaupun bunyi lafadznya persis dengan ayat yang ketiga, namun para ulama ada perbedaan redaksinya ya antara ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Di ayat yang kelima ini lebih tegas lagi daripada yang ayat yang ketiga tadi yang kamu tahu terjemahnya tadi ya. Dan ayat yang terakhir, ayat yang keenam, siapa yang bisa menyebutkan terjemahnya? Siapa? Gifar. Duluan siapa tadi ya? Gifar sama Nafiza nih teman-teman. Gifar kayaknya ya. Gifar, silakan Gifar. Lakum hukum waliyatin. Apa artinya? Agamamu untukku agamaku. Benar jawaban Gifar. Lakum untukmu, dinukum agamamu, waliyah dan untukku din agamaku gitu. Satu you anak soleh. Iya. Sekarang kamu sudah tahu masing-masing terjemah ayat itu sudah diceritain juga sama Miss Yuli. Tadi itu asbabun nuzulnya, sebab diturunkannya gara-gara ada kejadian apa. Sekarang kira-kira siapa ya yang bisa menyimpulkan kandungan pokok yang ada di surat Al-Kafirun ini? Ini Miss Yuli rumuskan jadi dua kandungan pokok ya. Siapa yang berani nyebutin itu? Yo, Elki. Adanya usaha dari orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Ya, betul jawabannya seperti itu ya. Yang untuk poin 1. Tadi kan mesti cerita orang-orang kafir itu datang baik-baik, tapi sebenarnya dia punya misi. Misinya apa? Supaya dakwanya Nabi Muhammad berhenti. Kalau sudah diajak kerjasama seperti itu, maka oleh Allah suruh jawab yang tegas kan tadi. Intinya ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Nggak mau gitu, ganti-gantian menyembah Tuhan gitu ya kan. Dan yang kedua, siapa yang bisa? Ini tentang batasan. Kira-kira batasan apa, Gifar? Yang kedua, kandungan pokoknya. Tahu? Ada yang mau coba? Sebut nama. Yang kedua ini, tuh, adanya batasan, friend, dalam toleransi beragama. Selain dalam hal ibadah dan akidah ya, kita boleh berbuat baik sama orang dari umat agama lain. Main bareng boleh, belajar bareng boleh, saling bantu-membantu boleh, asal jangan dalam hal beribadah atau dalam hal berkeyakinan ya. Misalnya dalam hal ibadah gimana Miss maksudnya? Teman kamu misalnya orang Kristen, saat dia harus kebaktian ke gereja, terus kamu ikut gitu masuk ke gereja, nemenin dia di dalam, ntar ya namanya ya kayak gitu, itu nggak boleh. Atau kebalikannya, pas kamu ke masjid mau sholat, teman kamu yang non muslim kamu ajak ke dalam masjid, dia ngikut-ngikutin gerakan sholatnya, padahal dia sebenarnya tidak beriman kepada Allah kayak gitu. Berarti yang kayak gini nih yang nggak boleh gitu ya teman-teman. Seperti itu ya, bolehnya hanya dalam hal pergaulan sosial, bukan dalam hal ibadah ataupun akidah. Tapi dalam hal yang lain dibolehkan, tidak masalah. Asal jangan dalam hal ibadah atau akidah, gitu toleransinya. Paham teman-teman? Sampai di sini bisa difahami materi ini? Bisa. Insya Allah ya, insya Allah bisa dipahami ya. Dan Miss Yuli sampaikan nanti ketika kamu ada waktu, tolong silahkan dilihat di LMS itu ada tugas dari Miss Yuli ya, materi yang berikutnya. Ada video tutorial cara membaca yang baik sama menghafalnya, tutorial cara menyalin lafaz-lafaz yang dari tulisan Arab itu, gitu ya teman-teman ya. Dan ada survei atau Miss Yuli kirim angket
tentang sikap spiritual kamu setelah belajar surat Al-Kafirun ini. Gitu ya. Kira-kira setelah mempelajari ini apa yang ada di benak kalian sekarang? Apa jadi sudah bagaimana? Coba diwakili siapa yang mau menyampaikan pikirannya sekarang setelah belajar Al-Kafirun nih? Ada yang mau menceritakan misalnya, Miss aku jadi tahu, atau menurut aku sih nggak kayak gitu atau kayak gimana gitu, silahkan. Ada? Miss Yuli kasih kesempatan. Saya Miss Rasyad. Ya Rasad silahkan. Rasad kita dengarkan Rasad dulu. Menambah pengetahuan tentang Al-Quran. Ya, terus kalau sudah menambah pengetahuan Al-Quran, apa yang akan kamu lakukan nanti Rasyad? Mau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Atau biarin Iya. aja masuk telinga Diterapkan. Diterapkan ya, terutama kali ini tentang apa yang kamu dapat tadi di Al-Kafirun. Harus bersikap toleransi, Nah, tapi ada batasannya. iya betul banget, boleh berharus toleransi tapi ada batasannya, yaitu selain dalam hal Hal agama. akidah atau ibadah. Oke, terima kasih Rasad. Teman-teman yang lain juga sama kira-kira pandangannya? Iya, baik. Kalau seperti itu Kak, akan tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Terima kasih semuanya, Namce, Miss Cika, dan bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.